Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amira TV, saat ini saya bersama PLT Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Bapak Tuswan ID STMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amira TV, kali ini kita membahas terkait persetujuan bangunan gedung atau singkatan dari PBG. Sebelum kita mulai, kita ketahui bahwa untuk mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru memerlukan izin mendirikan bangunan atau IMB yang dulunya sejak tahun 2021 berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Untuk selengkapnya mungkin kita bisa berdialog sama Pak Tuswan. Bisa Bapak jelaskan sejak kapan diubahnya IMB ke PBG? Oke, jadi begini ya, masyarakat selama ini mengenal bahwa mendirikan suatu bangunan gedung itu adalah harus terlebih dahulu mendapatkan izin mendirikan bangunan yang dulunya. Nah, karena sekarang oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian PUPR dilakukan suatu sistem dinaungi oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR, sehingga standar pelayanan itu menjadi satu seluruh Indonesia kan. Nah, jadi dalam layanan itu adalah pada sistem informasi manajemen bangunan gedung itu ada dua layanan. Pertama layanan PBG, persetujuan bangunan gedung, yang dulu masyarakat lebih mengenal izin mendiri bangunan atau IMB. Nah, yang kedua adalah sertifikat layak fungsi atau SLF. Nah, jadi persetujuan bangunan gedung itu kan setiap masyarakat mendirikan, menambah dan mengurangi bangunan gedung harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Kenapa harus ada persetujuan bangunan gedung? Tentu kita harus memahami bahwa keselamatan penghuni di dalam gedung itu harus menjadi jaminan, karena artinya bahwa nyawa manusia lebih berharga dari suatu harta benda kan. Nah, maka masyarakat dapat harus mengerti bahwa manfaat dari persetujuan bangunan gedung itu sangatlah penting, karena bangunan gedung itu harus memenuhi kaidah-kaidah teknis. Di samping itu ada persyaratan-persyaratan lain yang menjadi satu kesatuan bagian dari untuk mendapatkan persetujuan bangunan itu. Misalnya masyarakat harus tahu bagaimana terkait dengan izin pemanfaatan ruangnya. Nah, misalnya suatu contoh, di suatu ruas jalan tertentu ada jarak sepadan dengan badan jalan. Nah, jadi hal itu akan menjadikan kota itu tertata dan rapi. Nah, itu salah satu misalnya dari sisi estetika. Dan ada juga persyaratannya terkait dengan izin lingkungan. Nah, masyarakat harus apakah memang di dalam sistem itu, di layanan itu, di laman itu ada kriteria-kriterianya yang harus persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Nah, kenapa PBG itu masyarakat harus mendapat persetujuan bangunan gedung dulu baru dia mendirikan bangunan? Nah, karena di sana akan dikaji, artinya dikaji bagaimana terkait dengan arsitekturnya, bagaimana terkait dengan struktur yang tentu kita pahami bahwa ini Pak, untuk menilai bangunan tuh apakah ada tim atau memang ada badan atau bidang tertentu? Nah, jadi memang di Dinas PUPR itu bahwa yang menangani itu adalah di bawah bidang cipta karya, karena ini terkait bangunan gedung kan, keciptakaryaan, sehingga PUPR membentuk suatu tim, suatu sekretariat perizinan bangunan gedung yang ada tim sekretariatnya, dan yang
kedua ada tim ahlinya Iya. dan juga ada tim dari TPT kan. Nah, dari sistem SIMBG itu masyarakat bisa mengakses secara online. Artinya masyarakat dapat mengakses secara online. Tetapi yang kita alami sekarang adalah bahwa lemahnya pemahaman masyarakat sehingga kesadaran masyarakat karena belum mengetahui bahwa sesungguhnya kita harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung dulu baru kita mendirikan bangunan, itu masih kecil responnya, tanggapan masyarakat. Itulah karena hal itu adalah salah satunya adalah kekurangan sosialisasi. Iya. Padahal yang kita harapkan bahwa masyarakat dapat menghubungi membuka webnya CBG khusus misalnya seperti PBG itu untuk mendapatkan persetujuan bangun gedung. Oke Pak, terkait kekurangan sosialisasi ini, sudah sejauh mana Dinas PUPR untuk ke developer, ke masyarakat, dan pengusaha? Ya memang yang lebih membutuhkan, bukan lebih membutuhkan, artinya karena terkait developer itu kan dia sangat terkait dengan kalau perbankan dia akan mengajukan mendapatkan modal usaha atau melakukan akad kredit misalnya dengan pemohon ya, dengan konsumen. Ya. Konsumen dia pasti akan perizinan itu kan harus lengkap, Pak. Harus dipenuhi dulu kan. Ya. Sehingga memang ya kalau di dunia properti dia tidak asing lagi, tapi yang asing bagi dia adalah karena sistem ini baru gitu kan. Dia masuk dulu manual, di waktu EMB itu manual, dan sekarang sudah masuk sistem online di SIMBG itu kan. Sehingga ya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu seperti yang dipersyaratkan itu harus di-upload. Sehingga nanti setelah di-upload itu kami PUPR punya operator. Ya, fungsi operator adalah untuk memverifikasi persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat sebagai kelengkapan untuk mendapatkan persetujuan bangun gedung. Itu di sekretariatnya. Nah, sekarang nanti setelah diverifikasi dia masuk pada kajian. Ada kajian oleh tenaga penilai ahli. Nah, ada yang kalau kriteria penilai ahli artinya untuk bangunan gedung yang strukturnya misal bertingkat dengan harus dikaji didesain oleh direncanakan oleh para ahli sipil, sehingga masuk ke PBG kami harus memverifikasi mengkoreksi. Ini Pak, terkait Bapak tadi menjelaskan bahwa ini secara online dan prosesnya secara online. Bisa Bapak jelaskan kepada masyarakat bahwa linknya apa atau melalui apa? Ya, jadi kita punya link yang tadi sudah saya sebutkan SIMBG, ya, Sistem Informasi Bangun Gedung. Jadi masyarakat pemohon membuat suatu akun pribadi, akun untuk mengakses ke SIMBG tersebut. Yeah. Jadi setelah dia membuat akun, jadi dia baru masuk ke sistem. Dari di sanalah persyaratan-persyaratan itu dimasukkan ke sistem itu. Maka memang persyaratan itu dikirim ke datanya di sistem, nanti baru kami awalnya operator akan melihat, memverifikasinya, Pak, begitu. Berarti setelah dipenuhi persyaratan ini, baru langkah selanjutnya tim akan turun ke lapangan? Tidak, Pak. Jadi dia diverifikasi. Verifikasi di sistem itu. Nah, ketika misalnya telah terpenuhinya semua persyaratan, operator akan mengokekan gitu kan. Ya.
tahapannya itu artinya persyaratan sudah oke, dia masuk ke akun pengawas. Nah, jadi akun pengawas itu dia sudah otomatis itu di sistem itu otomatis akun pengawas itu akan menugaskan sesuai dengan perintah di sistem. Misalnya kalau di sistem itu sudah ada turunannya, apakah ditugaskan di tim penilai ahli atau tim penilai teknis. Jadi ada dua tim penilai gitu kan. Nah, kalau tim penilai ahli yang tadi yang kita merekrut akademisi seperti misalnya dari teknik sipil yang ada di Kota Pekanbaru, ada yang dari Universitas Islam Riau seperti Pak Profesor Sugeng, ada yang dari profesional seperti Dr. Dodi gitu kan. Ya ada juga yang dari Unri, misalnya seperti Pak Amir dan Pak Iskandar. Jadi mereka itu adalah tim TPA kita, tim penilai ahli. Jadi ketika bangunan itu yang mempunyai struktur harus dihitung dengan kekokohan, misalnya gedung 5 tingkat, misalnya yang bertingkat itu, nanti kami akan mengklik tiga ahli ini. Pertama, ahli arsitekturnya, kedua strukturnya, yang ketiga adalah mechanical electrical. Berapa lama prosesnya nanti Pak? Setelah diokekan, nanti tim turun berapa lama? Jadi begini deh Pak, bahwa setelah kami tugaskan, misalnya kita ambil saja contoh TPA ya, yang kami lebih singkat TPA, tim penilai ahli itu kami tugaskan, jadi akan dikoreksi Pak. Dikoreksi itu dia secara bertingkat, tidak bisa ketiga tenaga ahli itu bersamaan. Jadi dia harus clear dulu di arsitekturnya. Nah, baru kedua sudah clear di arsitektur, baru naik lagi ke struktur gitu kan. Nah, setelah selesai di struktur, baru ke mechanical electrical. Nah, jadi dia akan ada ruang waktu bahwa kita akan melakukan ruang konsultasi, Pak. Iya. Jadi pemohon mungkin diwakili oleh perencana, desainernya kan, akan kita undang apabila dianggap perlu baik secara online ataupun offline kan, untuk memverifikasi desain yang disampaikan ke kita gitu kan, disampaikan ke sistem itu. Jadi sehingga mereka dapat melakukan expose. Artinya misalnya apakah ini semuanya sudah memenuhi kriteria teknis secara kekokohannya, secara arsitekturnya dan secara jaringan mechanical elektrik dan plumbingnya misalnya gitu. Oke Pak, kategori bangunan apa aja yang kita nilai Pak, untuk suatu bangunan itu layak atau tidak? Jadi bangunan itu layak, sesungguhnya mungkin yang sangat mendasar itu adalah strukturnya. Strukturnya dulu, kita pastikan bahwa bangunan itu telah didesain oleh ahli struktur, sehingga kekokohannya sudah memenuhi standar keteknikan. Nah, di samping itu ya kalau sekarang karena jaringan listrik kan, jaringan listrik itu harus juga berstandar. Nah, sekarang semua persyaratan di bangunan gedung itu ada semuanya syarat sertifikat nasional Indonesia kan. Nah, misalnya bagaimana dengan dimensi kabelnya, sehingga jangan sampai nanti ya kita sangat prihatin misalnya kalau ada bangunan terjadi insiden kebakaran akibat tidak standarnya jaringan listriknya misalnya. Itu suatu contoh misalkan. Jadi tadi Bapak minta penjelasan berapa lama tenggat waktu ya, tenggat waktu pengurusan. Jadi memang ada suatu dilemanya bahwa kita memang dari SOP-nya itu 29 hari. 29 hari? Ya, 29 hari kerja. Tetapi yang maksudnya 29 hari itu adalah ketika kita hitung persyaratan itu lengkap, Pak, lengkap. Yeah. Nah, ini lengkap. Misalnya kan
kita setelah menyampaikan di eh, operator sudah terverifikasi secara administrasi ya. Iya. Nanti teknisnya masih kita lakukan verifikasi lagi oleh ahli tadi. Itu 29 hari kerja ya? Ya, 29 hari kerja. Jadi 29 hari kerja misalnya diperiksa oleh ahli arsitektur yang TPA kita, oke, misalnya sudah oke. Nah, ketika masih harus diperbaiki, dia berarti kita sesungguhnya 29 hari itu tidak terhitung yang waktu masa perbaikan itu. Tapi masyarakat kadang tidak memahami itu. Yang maksud kita itu yang 29 hari itu benar-betul ketika kondisi tidak ada lengkap, revisi, tidak ada setelah diperubah, mungkin ada jeda gitu kan. Kita misalnya setelah ada perubahan, dia berjeda. Kapan dia mengembalikan lagi berkas itu kan? Misalnya di strukturnya, oh ini ternyata perhitungan pembersihannya tidak cocok. Nah, harus oleh arsitektur sesuai dengan panduan yang ada di sistem itu dibuatnya catatan, dikembalikan lagi ke pemohon gitu, ke akun pemohon. Nah, begitulah dia, Pak. Sekarang gini, masyarakat kan sering malas mengurus nih, Pak, karena biasanya ada calo atau ribet dalam pengurusan. Apakah ada harapan Bapak ke masyarakat bahwa ini memang bersih dan memang murni dalam ya, jadi sesungguhnya itu tadi, Pak. Kenapa dilakukan secara online? Artinya supaya ya Bapak menyampaikan kok ada calo gitu. Nah, artinya supaya jangan sampai termakan oleh calo. Gitu. Padahal yang kadang masyarakat tidak memahami bahwa mereka membangun itu adalah sesuatu yang rasanya sudah lazim gitu kan. Nah, bangunan itu begini modelnya katanya kan. Saya bangun juga gitu kan. Nah, tidak dihitung oleh ahli kan. Nah, karena makanya di satu bangunan yang diajukan itu harus ada penanggung jawab perencananya, Pak. Nah, kalau penanggung jawab perencana itu kan harus mempunyai sertifikat. Jadi sertifikatnya harus diupload juga. Gitu. Nah, tidak misalnya tidak dijelaskannya, Pak, ini saya sudah suruh ahli bangunan gedung, tapi tidak ada bukti. Dia menguploadkan bahwa yang menghitung itu betul-betul sudah memiliki sertifikat ahli gitu kan. Jadi makanya disitulah masyarakat kadang ada keengganan gitu. Maka kita perlu sosialisasi sehingga bahwa kita ada jaminan gitu, ada penanggung jawabnya. Bahwa struktur ini atau bangunan gedung ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang ada, gitu kan gitu Pak. Pak Tuswan, untuk pengurusan ini apakah ada biaya atau enggak? Kalau pengurusan tidak berbiaya, Pak. Nah, tapi ada biaya retribusi. Ya. Nah, itu masuk ke kas daerah. Ya, masuk ke kas daerah. Artinya ada yang retribusi. Nah, contoh misalnya bangunan-bangunan perumahan itu kan dihitung ada koefisien-koefisiennya sesuai dengan perda yang ada. Dan misalnya kalau bangunan-bangunan pemerintah dia tanpa Pak, tidak dipungut retribusi, tapi tentunya misalnya setelah clear di tim ahli tadi akan kita buat suatu berita acara berita acara penilaian. Setelah berita acara penilaian itu baru kita upload ke sistem. Nanti kita hitung nilai-nilai Berarti retribusinya tergantung penilaian bangunan. Ya, nah dia kan ada misalnya luasan. Luasan berapa, luasan bangunan yang luasan terbangun. Nah, dia ada kriterianya masing-masing, ada koefisiennya masing-masing. Misalnya ada pagarnya, ada koefisien harga nilai retribusi harus dibayar. Misalnya teras, bangunan utama kan berbeda berbeda koefisien dan berbeda juga nilai harga untuk menghitungnya kan. Setelah 2 tahun berjalan ya Pak, ini tahun kedua Pak. Tahun kedua pelaksanaan, artinya kalau tahun 2023 ini ya sudah
1 tahun penuh lah, yang anggap hampir 1 tahun penuh, karena di awal Januari kan, di startnya di Januari kita sudah meneruskan. Tapi sesungguhnya yang di tahun 2022 kita, nggak salah saya, kita telah beroperasi di bulan Maret atau April salah saya. Jadi karena di November 2021 itu ada vakum, Pak, karena peralihan sistem tadi kan, dari IMB ke PBG kan, nah, dari manual ke sistem online. Jadi ada waktu jeda untuk sosialisasi pada operator ya, kami. Kami kan operator nih kan, dinas PU PR itu sebagai media saja kan. Jadi kami menjembatani pemohon masuk ke sistem, baru kami serahkan ke tim penilai ahli kan untuk melakukan kajian teknisnya. Untuk perumahan sendiri, Pak, ini untuk di Kota Pekanbaru udah berapa persen dari proses? Kalau perumahan itu dia boleh dikatakan secara umum 100% ya, Pak. 100%. Ya, 100%. Kenapa? Ya karena perumahan itu kan menggunakan modal bank biasanya kan. Yeah. Nah, dia menggunakan modal bank, artinya dia dianggunkan. Persyaratan anggunan ya tentu orang bank harus administrasi harus cukup gitu kan. Seperti misalnya mana PBG-nya gitu kan. Nah, jadi ketika PBG-nya tidak ada, tentu itu tidak dapat diproses di developer, di misalnya apakah dia melalui akad kredit, ya masyarakat pun dia membeli rumah ya harus dengan lengkap juga dia kan, tak mau juga dia misalnya walaupun dia tidak menggunakan jasa bank, dia juga harus membayar dengan bangunan yang legal gitu kan, yang artinya semua baik surat sertifikat di atas lahan bersertifikat, izinnya ada, persetujuan bangunan ada gitu kan, sehingga artinya mereka memenuhi legal bangunan gitu, ya. Setelah 2 tahun berjalan, apa kelemahan atau kesulitan kita di lapangan, Pak? Nah, itu tadi, Pak, yang kesulitannya masyarakat setelah memasukkan pemohonannya itu Data online, dia tidak memantau gitu, Pak. Tidak, kan harusnya kan dia pantau gitu, kan karena dia punya akun sendiri kan. Diupdate terus. Dia pantau misal periodik gitu, Pak. Misalnya apakah secara administrasi dia sudah oke kan. Nah, jadi masyarakat setelah masuk seolah-olah selesai lah, nanti tinggal tunggu surat persetujuan bangun gedungnya, padahal itu ada tahap-tahapannya gitu kan. Tahapan dari tadi kajian teknisnya gitu kan. Sehingga makanya pada suatu komplain masyarakat, saya udah 3 bulan, Pak, katanya. Padahal kami sudah mengembalikan di 1 minggu pertama misalkan, karena syaratnya tidak lengkap. Tapi karena masyarakat tidak melihat di sistem di akun dia, ya akhirnya dia diamkan saja gitu kan. Ya syukur-syukur misalnya dari situ ada nomor kontak personnya kan. Nah, jadi kami kadang kalau yang begitu yang melihat tidak ada respon, kadang kita lakukan telepon gitu kan. Pak, bahwa permohonan Bapak ini atau Ibu masih ada kekurangan baik secara administrasi misalnya kan, persyaratan administrasinya gitu kan. Nah, kita kembalikan. Nah, jadi disitulah ruang konsultasi, Pak. Sehingga masyarakat ya kadang dia datang langsung ke sekretariat kita gitu kan, menanyakan. Kita kadang, ya Pak, ini persyaratan kurang. Nah, kadang masyarakat ada persyaratan itu, tapi tidak terupload gitu, tidak terbaca misalnya di sistem, atau kadang-kadang ini menggunakan sistem bisa saja tidak sepenuhnya terupload di sistem gitu kan. Nah, itu. Jika bangunan ini belum memiliki PBG atau apa, Pak, apakah kita ada himbauan atau gimana untuk melakukan? Ya, nah makanya gini, Pak, kita sangat menyayangkan bagi masyarakat yang tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan bangunan gedung, tapi dia sudah membangun.
karena nanti artinya akan kesulitan di pemilik gedung itu apabila dia akan terkait dengan bisnis misalnya, ya, sehingga misalnya ya itu di suatu bisnis ya, tapi di suatu kekokohan ya, namanya bangunan sudah berdiri, mungkin kita kan tidak bisa lagi melihat strukturnya gitu kan, bagaimana pembesiannya, bagaimana pondasinya misalkan. Nah, makanya kalau kadang masyarakat pun dia tidak ada gambarnya kan, hanya mencontoh, oh di sebelah bangunannya begini saja gitu, kolomnya begini saja gitu. Jadi tidak tidak ada dokumen gambar yang jelas gitu kan. Akhirnya nanti waktu dia ada keperluan misalnya terkait dengan perizinan itu, ya dia sulit ini kan, sulit kita tidak ada data gitu Pak. Nah, itu yang makanya kita menggalakkan sosialisasi, artinya masyarakat supaya terlindungilah Pak. Nah, terlindungilah bangunan gedung itu. Di suatu sisi misalnya kekokohannya sudah sesuai dengan prosedur teknis. Nah, misalnya apalagi ya sekarang dengan misalnya terkait dengan tata ruang misalkan. Ya, tata ruang juga jadi persoalan. Ya, jadi GSB-nya bagaimana. Jadi kalau dia sudah menyalahi GSB kan, nah udah ini lagi kan menjadi masalah lagi. Misalnya suatu kawasan itu kawasan hijau dijadikan perumahan atau apa gimana Pak? Ya, kalau memang tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya, ya kita tidak akan mengeluarkan PBG-nya. Nah, jadi ya itu tadi akhirnya masyarakat akan kalau itu komersil, ya siapa yang akan mau belinya, kan nggak mau orang, karena tidak lengkap perizinannya. Gitu. Ini Pak, di penghujung dialog kita, ada closing statement atau harapan Bapak terhadap masyarakat Kota Pekanbaru agar mengurus PBG ini? Ya memang kami selalu begini, menghimbau kepada masyarakat, kalau untuk membangun itu silakan dulu berkonsultasi awal ke sekretariat kami, SIMBG, Dinas PUPR. Nah, kami akan memberikan layanan, informasi, dan apabila masyarakat terbentur akan kita bimbing juga Pak. Nah, jadi artinya misalnya mungkin dia sudah, Pak kami terbentur dengan sistem ini, ya kadang kami minta mana datanya, bisa kami bantu. Nanti dibimbing ya Pak? Ya dibimbing di sistem itu Pak, di sini masuknya gitu ke sistem ini, sehingga ya memang namanya pemerintah harusnya akan memberikan suatu layanan. Jangan, ya kalau saya melihatnya kita mengedepankan layanan gitu kan. Jangan kita kalau tidak diberikan pemahaman, tentu masyarakat tidak akan ada kesadarannya gitu ya. Nah, di sini itu yang menjadi di penghujung ini kami sebagai Dinas PUPR Kota Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan, yang akan membangun bangunan, uruslah dulu persetujuan bangunan gedungnya, karena jangan sampai bangunan sudah terbangun tidak memenuhi unsur teknis, akhirnya menjadi suatu kegagalan artinya tidak mendapat izin Pak. Kalau tidak mendapat izin, jangan sampai bisa saja misalnya ruko jadi monumen aja dia Pak. Tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa lanjutkan. Misalnya terkait nanti orang mau menyewa, orang takut juga kan. Ini tidak kelayakannya tidak, misalnya kan itu yang begitu pentingnya PBG. Begitu pentingnya PBG. Nah, memang sistem ini karena sistemnya udah satu, Indonesia ini udah sama gitu Pak, satu di sistem itu, ya memang maksud dari pusat itu bahwa ketika pusat itu meminta data informasi persetujuan bangunan gedung, karena dia di satu sistem dia sudah dapat gitu kan. Oh, ternyata misalnya Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan 500 persetujuan bangun gedung. Nah, kan tidak dia harus mengakses ini kan, dia bisa melihat data, back data dia di pusat gitu kan. Itu yang memang
Syarat nasional sudah terdata. Oh ya, sudah terdata. Itu yang sangat membantu informasi di pusat. Mungkin ya, memang di sistem itu yang namanya sistem baru, harapan kita memang Perlu harus ada pembenahan. harus ada update-nya. Pembenahan dan memang juga ya tentu karena ini nasional, kapasitas data itu kan harus besar kan. Iya. Nah, jadi ada juga kadang di hari akhir pekan, misalnya di Sabtu Minggu itu dia update sistem gitu kan, untuk supaya nanti di hari kerja sistem itu pulih dan lancar kembali gitu, jangan saya gitu Pak. Oke, banyak persoalan terkait bangunan gedung di Kota Pekanbaru. Namun dengan penjelasan Pak Tuswan, mungkin masyarakat bisa memahami bahwa pentingnya PBG ini. Karena ini juga menyangkut terkait bisnis dan terkait investasi di Kota Pekanbaru. Demikian dialog khusus kita bersama PLT Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Saya Alcep Triadi undur diri. Kita bertemu pada dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.